Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Unita berharap pagi ini kalian tetap semangat dan penuh sukacita. Kita akan memulai ibadah online kita di minggu hari ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kami, dan Allah yang selalu menolong kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang sepekan yang lalu. Tuhan, kini tiba saatnya buat kami untuk menghadap kehadirat Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengenal Tuhan semakin dalam lagi. Tuhan, hadirlah di dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelumnya kita mau memujikan sebuah lagu. Selamat pagi Bapa. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih atas pimpinan dan pertolongan Tuhan selama sepekan yang lalu. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik, ada suara burung, ada suara air gemericik. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Sama ya, puji Tuhan ya. Yang di rumah adik-adik semua juga ikut memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah Adik-adik, kita sudah menyapa Tuhan, kita sudah bilang selamat pagi, kita juga sudah mengucapkan terima kasih atas anugerah Tuhan. Nah, kita ingat ya cerita-cerita minggu yang lalu kita belajar tentang Bapak Paulus. Hari ini pun kita masih belajar tentang tokoh yang satu ini. Adik-adik, kita ingat bagaimana pelayanan Bapak Paulus, bagaimana semangat Bapak Paulus dalam memberitakan firman Tuhan dari kota ke kota. Mudah? Tentu saja tidak. Bahkan kita tahu banyak sekali hambatan dan tantangan, bahkan penolakan yang dialami oleh Bapak Paulus. Di saat-saat Bapak Paulus mengalami kegentaran, mengalami ketakutan, mengalami keputusasaan, dia tidak berhenti, dia terus berjuang. Karena apa? Dia tahu Tuhan selalu punya cara untuk menolong dia. Dia tahu Tuhan selalu punya cara untuk membangkitkan semangatnya, untuk meneguhkan dia kembali, untuk menyemangati dan untuk terus membuat Bapak Paulus ini bisa menyampaikan firman ini dengan penuh sukacita. Tuhan yang sama yang menolong Bapak Paulus, Tuhan yang sama, Tuhan yang menolong kita. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan.
janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik siapkan uang kalian, adik-adik siapkan kotak yang sudah kalian buat. Nanti kita persembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya, kita akan pujikan sebuah lagu, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik-adik, kita sudah mempersembahkan, kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan terhadap kedua orang tua kami melalui pekerjaan kedua orang tua kami. Tuhan, tiba waktunya buat kami untuk mempersembahkan apa yang kami miliki untuk kemuliaan Tuhan. Terimalah persembahan ini Tuhan, karena kami memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Kiranya Tuhan memberkati orang-orang yang mengelola persembahan ini. Berikanlah hati yang takut akan Tuhan dan hikmat yang dari Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh berguna untuk kebesaran nama-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum memasuki firman Tuhan, kita memujikan sebuah lagu. Lagu ini menyatakan di dalam nama Yesus ada kemenangan. Yuk kita pujikan lagu ini bersama-sama. Sama-sama ya, menyanyi semua memuji Tuhan di rumah. Nyanyikan dengan iman. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan.
Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa menonton dan mendengarkan dengan baik. Supaya firman-Mu sungguh-sungguh kami simpan dalam pikiran dan hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, pagi ini Kak Roni mau melanjutkan cerita perjalanan Paulus. Hari ini ceritanya Paulus ada di Efesus. Dengarkan ya. The ancient city of Ephesus was founded by the Greeks in the 10th century BC. But it was years later, under Roman rule, that this port city became a major center of trade in the ancient world, a strategic city for the expansion of the Roman Empire. The city also played an important role in the spread of Christianity. The Apostle Paul traveled to Ephesus on his missionary journeys and lived here, establishing the Church of Ephesus between 53 and 57 AD. Nah adik-adik, ini tadi sedikit pengetahuan tentang bagaimana keadaan kota Efesus saat ini. Kali ini Kak Roni mau menceritakan tentang apa yang dialami Paulus di Efesus. Adik-adik, pada suatu hari, jemaat di Efesus mendapat kabar yang sangat menyenangkan. Apa itu? Ternyata Paulus akan kembali mengunjungi mereka di Efesus. Tentu saja para jemaat gembira dan mereka menyambut Paulus dengan sangat sukacita. Di Efesus, Paulus seperti biasa mencari rumah ibadah untuk menceritakan firman Tuhan. Lama-kelamaan, karena semakin banyak yang bertobat dan mengikuti Yesus, ada beberapa orang yang berpengaruh yang tidak suka dan mengatakan hal-hal buruk tentang Yesus. Karena itu, Paulus lalu pergi meninggalkan rumah ibadah bersama teman-temannya. Kemanakah Paulus pergi? Ternyata di zaman itu, universitas adalah tempat yang penting di kota. Dan Paulus kenal dengan salah seorang pengajar di sana, yaitu Bapak Tiranus. Kemudian, Paulus mendapat izin untuk mengajar di sana pada malam hari. Jadi, Paulus bekerja di pagi hari. Dan malam harinya, Paulus mengajar. Paulus melakukan ini selama 2 tahun. Sekolah Alkitab Paulus makin lama makin terkenal. Bahkan orang-orang tidak mau pulang dan mau terus berbincang-bincang dengan Paulus sampai pagi. Adik-adik, di Efesus ini Tuhan membuat banyak sekali mukjizat melalui Paulus. Di Efesus juga ada banyak tukang sihir. Mereka banyak menjual buku mantra-mantra yang mahal kepada orang-orang banyak. Nah, suatu hari ada orang yang kerasukan roh jahat. Lalu ada 7 orang dari imam kepala Yahudi yang mencoba mengusir roh jahat dengan berkata, "Dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus, aku perintahkan kamu keluar." Lalu roh jahat menjawab, "Saya kenal Yesus dan saya kenal Paulus, tapi kamu ini siapa?" Kemudian orang yang dirasuki ini menyerang 7 orang itu sampai mereka lari ketakutan. Kejadian ini tersebar dengan cepat dan membuat banyak orang bertobat. Lalu mereka membakar buku-buku mantra yang mahal-mahal itu. Adik-adik, di Efesus waktu itu ada sebuah kuil yang sangat megah dan sangat terkenal. Namanya kuil Artemis. Adik-adik, iblis ternyata tidak tinggal diam. Iblis menggunakan Demetrius, tukang perak pembuat patung Dewi Artemis. Demetrius tidak suka karena orang-orang banyak bertobat. Karena orang bertobat, sehingga sekarang orang-orang tidak membeli patung peraknya lagi. Lalu, Demetrius menghasut banyak orang untuk menangkap Paulus. Tapi, Paulus dilindungi oleh teman-temannya. Setelah keadaan kota tenang, Paulus bersiap untuk melanjutkan misinya lagi. Dan ia mau meninggalkan Efesus. Tentu saja ini membuat banyak orang menjadi sedih. Tapi Paulus menghibur mereka dan berdoa bersama. Kemudian Paulus melanjutkan misinya lagi ke Tirus.
Nah, adik-adik, dari cerita tadi, kalian lihat, Paulus mengalami beberapa hambatan, seperti ada dukun, difitnah sama orang, dan lain-lain. Tapi, Paulus bisa menghadapi semuanya. Kok bisa? Karena Paulus berpegang pada firman Tuhan. Jadi, Paulus tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, kalau di zaman sekarang, apa yang bisa menghambat iman adik-adik kepada Tuhan Yesus? Dukun. Sekarang masih banyak loh dukun online. Kalian jangan tertipu ya dengan dukun-dukun yang kayak gitu. Sosmed, ini yang agak berbahaya. Memang tidak bisa hidup tanpa sosmed. Tapi tidak semua informasi di sosmed dipercaya 100%. Yang tidak sesuai firman, ya jangan diterima. Pokoknya kita tidak boleh jadi hambanya sosmed. Jadi sebaiknya kalau main sosmed, cerita juga sama orang tua kalian. Nah adik-adik, ini adalah ayat hafalan untuk minggu ini. Dari Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh ikut sekolah minggu online. Biarlah apa yang kami dengar dan kami lihat pagi ini dapat menjadi berkat bagi kami sepanjang minggu depan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kalian. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.